Pernahkah kamu merasa hidupmu berubah? Bukan karena mendapat kekayaan mendadak, bukan karena sorotan dunia, tapi karena ujian datang bertubi-tubi, satu demi satu tanpa jeda. Saat orang lain tampak melangkah mudah, kamu justru harus berjalan tertatih. Saat yang lain dipuji dan dielu-elukan, kamu justru dilupakan, diremehkan, bahkan dihakimi tanpa alasan. Namun anehnya, di balik semua itu, kamu justru merasa lebih tenang hati, lebih dekat pada Allah, lebih sering menangis dalam sujud, dan lebih sadar bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Jika itu yang kamu rasakan, maka bisa jadi itu bukan musibah, itu bukan penurunan, tapi tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Tempat di mana setiap luka dijahit dengan iman, dan setiap perjalanan jiwa menemukan maknanya. Sahabatku, dalam hidup ini, tidak semua peningkatan terlihat di mata manusia. Kadang seseorang yang tampak jatuh di mata dunia, justru sedang terbang tinggi di sisi Allah. Derajat yang Allah angkat bukan berdasarkan jumlah pengikut atau jumlah harta, tapi berdasarkan kejernihan hati, kekuatan sabar, dan keikhlasan yang terus dijaga. Meski tak ada yang melihat, dalam video kali ini kita akan membahas 5 tanda seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan sudut pandang yang lebih dalam, berbeda dari yang biasa kamu dengar, karena sesungguhnya petunjuk dari Allah itu sering hadir, tapi hanya bisa ditangkap oleh hati yang mau merenung. Tanda pertama, ujian yang tak biasa, tapi hatimu justru makin tunduk. Salah satu tanda paling jelas bahwa Allah sedang mengangkat derajat seseorang adalah ketika hidupnya dipenuhi ujian yang tidak biasa, bukan hanya cobaan ringan yang datang sesekali, tetapi rangkaian ujian yang membuat orang lain berkata, bagaimana bisa dia tetap kuat? Bayangkan seseorang yang dalam waktu berdekatan mengalami kehilangan orang tercinta, kegagalan usaha, pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Di saat manusia biasa akan putus asa, ia justru mendekatkan diri pada Allah. Tangisnya bukan di media sosial, tapi di sajadah. Keluhnya bukan kepada manusia, tapi kepada Rob semesta alam. Ini bukan sekedar kesabaran. Ini adalah bentuk ketundukan hati yang hanya lahir dari iman yang dalam. Allah telah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatikan kalimat terakhirnya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bukan hanya dikuatkan, tapi diberikan kabar gembira. Artinya, ujian besar bukanlah tanda Allah membenci seseorang. Justru bisa jadi itu tanda cinta dan perhatiannya yang paling dalam, karena Allah tahu hanya jiwa-jiwa terpilih yang mampu menanggung beban besar dan tetap istiqomah. Ujian adalah ladang yang Allah siapkan untuk menumbuhkan pohon keimanan yang tinggi dan kokoh. Sebab derajat yang tinggi tidak dibangun dengan kenyamanan, tetapi dengan air mata yang tetap tertahan dalam doa. Lihatlah para nabi. Mereka bukan dicintai Allah karena hidupnya mudah, justru mereka mengalami cobaan luar biasa. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah, penjara dan perpisahan, tapi mereka tidak goyah. Mereka tidak mendendam. Mereka tidak menggugat takdir. Sebaliknya mereka makin tunduk, makin khusyuk, dan makin dekat kepada Allah. Sahabatku, jika hari ini kamu merasa dikepung ujian, harta yang hilang, orang terdekat berubah, atau impian yang runtuh satu persatu, jangan buru-buru berpikir bahwa Allah sedang meninggalkanmu. Bisa jadi Dia sedang mendidik jiwamu untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bisa jadi Allah ingin menjadikanmu hamba yang lebih kuat, lebih sabar, lebih tulus, dan lebih berserah hanya kepadanya. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati yang Allah tinggikan, tapi mereka yang ketika diuji, hatinya makin tunduk dan pasrahnya makin dalam. Itulah orang-orang pilihan.
yang sedang disiapkan untuk meraih derajat tinggi, yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia, tapi dicatat dan diangkat oleh langit. Tanda kedua, dijauhkan dari lingkaran yang tidak lagi sejalan. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba dijauhi teman? Orang-orang yang dulu dekat, kini berubah. Yang dulu akrab, sekarang asing. Bahkan keluarga pun seolah tak lagi memahami. Kamu diftana, disalahpahami, dianggap sombong. Hanya karena kamu berubah menjadi lebih diam, lebih hati-hati, dan lebih memilih untuk dekat dengan Allah. Jika itu terjadi padamu, jangan langsung merasa ditolak. Jangan buru-buru mengeluh. Kenapa aku dijauhkan dari mereka? Bisa jadi itu bukan penolakan, tapi seleksi ilahi. Allah sedang memilah siapa yang layak berada di sekelilingmu. Karena ketika Allah ingin mengangkat derajatmu, Dia tidak hanya memperbaiki dirimu, tapi juga membersihkan lingkunganmu. Allah tahu bahwa tidak semua orang bisa ikut. Saat kamu naik kelas, kadang kamu merasa ditinggalkan, padahal sejatinya kamu sedang diselamatkan, dijauhkan dari orang-orang yang secara batin tidak lagi satu frekuensi. Mereka mungkin masih bicara tentang dunia iri, hati dan kesenangan sesaat, sementara hatimu mulai rindu kepada Allah, kepada ketenangan, kepada makna. Allah tidak sedang menghukummu dengan kesepian. Allah sedang menciptakan ruang baru di sekelilingmu. Tempat di mana kelak orang-orang yang sejalan secara rohani akan hadir, teman yang mengingatkanmu akan akhirat, keluarga hati yang saling mendoakan, lingkungan yang tidak menjerumuskan, tapi mendekatkan. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum Allah memuliakannya sebagai penguasa Mesir, beliau harus mengalami pengkhianatan dari saudara kandung, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, dan akhirnya dimasukkan ke penjara karena difitnah. Namun tahukah kamu, justru di dalam penjaralah Allah menyiapkan takdir besar untuk Nabi Yusuf. Di sanalah hatinya dipertajam, doanya diperdalam, dan kedekatannya dengan Allah semakin erat. Dan ketika waktunya tiba, Allah tidak hanya mengeluarkan Yusuf dari penjara, tapi mengangkatnya ke posisi paling mulia. Sahabatku, jika kamu hari ini merasa kehilangan orang-orang yang dulu kamu sayangi, jangan langsung bersedih. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang disaring untuk sesuatu yang lebih tinggi? Kadang kita terlalu sibuk memegang tangan yang terus menyakiti, padahal Allah sedang membuka jalan untuk pertemuan baru yang lebih menyejukkan. Tapi untuk itu, kamu harus rela dilepaskan dari yang lama. Maka, jangan benci proses ini. Jangan lawan penyaringan dari Allah. Karena bisa jadi, itulah cara Allah menyiapkanmu untuk tangga berikutnya. Tangga yang lebih tinggi, lebih bersih, dan lebih mendekatkanmu pada ridhonya. Ingatlah, sebelum Allah mengangkatmu, Dia akan memastikan bahwa kamu tidak dikelilingi oleh beban yang akan menarikmu kembali jatuh. Tanda ketiga, hati yang tiba-tiba mencari Allah tanpa disuruh. Ada satu tanda yang sangat pribadi, tidak bisa dilihat. Orang lain tidak bisa diukur dengan harta, jabatan, atau kata-kata manis dari manusia. Tanda itu adalah ketika hatimu tiba-tiba mencari Allah, bukan karena ceramah yang kamu dengar, bukan karena diminta oleh orang tua, tapi karena hatimu sendiri merasa rindu. Tiba-tiba kamu ingin memperbaiki salat, tiba-tiba kamu bangun malam, bukan karena alarm, tapi karena jiwa gelisah dan ingin bertemu Robnya. Tiba-tiba kamu ingin menjauh dari keramaian, memilih merenung, memilih untuk lebih banyak diam. Itu bukan kebetulan, itu bukan datang karena kamu baik. Itulah tanda lembut dari Allah bahwa Dia sedang memanggilmu kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia menjadikannya cinta kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Perhatikan baik-baik, Allah tidak hanya mencintai diam-diam, tapi jika Dia mencintaimu, Dia akan menanamkan cinta kepadanya di hatimu. Hati yang semula lalai, kini rindu. Jiwa yang dulu sibuk mengejar dunia, kini merasa kosong tanpa zikir. Itulah karunia besar yang hanya diberikan pada hamba-hamba terpilih. Dan saat itu terjadi, ketahuilah, kamu sedang diangkat karena derajat tertinggi bukan soal banyaknya harta, jabatan,
atau sanjungan manusia. Derajat tertinggi adalah ketika Allah mencintaimu, lalu menggerakkan hatimu untuk mencintainya kembali. Cinta yang tulus, cinta yang diam-diam, tapi mengubah segalanya. Kamu mulai menjaga pandangan, walau orang lain menganggapmu aneh. Kamu menolak hiburan dunia yang dulu kamu kejar. Kejar karena kini hatimu terasa hambar terhadap semua itu. Kamu jadi lebih tenang di sepertiga malam, dan justru merasa asing di tengah pesta dan keramaian. Sahabatku, saat kamu mengalami ini, jangan abaikan. Itu bukan kelemahan, itu bukan kebosanan hidup, itu adalah tanda hidayah sedang mengetuk pintu hatimu, dan tidak semua orang mendapatkannya. Berapa banyak orang yang diberi harta, tapi hatinya hampa, diberi popularitas, tapi jiwanya tersesat. Sedangkan kamu mungkin dalam kesunyian. Justru Allah sedang menanamkan keistimewaan itu di dadamu. Allah sedang menjadikanmu pecinta sejati, yang hatinya hanya tenang jika dekat dengannya. Dan tahukah kamu, orang seperti itu ditinggikan derajatnya. Karena siapa lagi yang lebih mulia selain hamba yang ketika dunia memanggilnya, dia malah berlari menuju Rabb-Nya. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu sering menangis sendiri tanpa tahu kenapa, jika kamu merasa lebih damai ketika bersujud, jika kamu mulai merasa cukup hanya dengan kedekatan dengan Allah, itu bukan kelemahan, itu kekuatan, itu bukan kegagalan. Itulah saat Allah sedang menyentuh hatimu, dan hanya hamba-hamba pilihan yang mendapat sentuhan. Itu tanda keempat, rezeki yang tidak melulu harta, tapi menenangkan jiwa. Banyak orang menyangka saat Allah memberikan rezeki, bentuknya selalu uang kekayaan, jabatan rumah besar, atau kendaraan mewah. Padahal rezeki terbesar seringkali tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh jiwa, yaitu ketenangan. Ketika dunia sedang ramai mengejar kekayaan, kamu justru merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Ketika orang lain resah karena takut kehilangan, kamu justru tenang karena tahu bahwa apapun yang ditakdirkan Allah pasti yang terbaik. Itulah rezeki, bukan yang menumpuk di rekening, tapi yang menenangkan hati, dan itu tidak bisa dibeli. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 4, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Ketenangan adalah anugerah langsung dari Allah untuk hambanya yang terpilih, bukan karena hartanya banyak, tapi karena hatinya lapang dan ridho. Jika kamu akhir-akhir ini merasakan hal-hal seperti ini, tidak iri meski orang lain lebih sukses, tidak khawatir walau harta pas-pasan, lebih sering bersyukur daripada mengeluh, merasa tenang meski sedang dalam ujian, maka ya, itu bukan hal kecil. Itu rezeki, dan itu tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Sebab tidak semua orang diberi ketenangan. Dalam kondisi sulit, banyak yang terlihat tersenyum di luar, tapi hatinya berantakan. Banyak yang tampak kaya di media sosial, tapi jiwanya kosong dan gelisah setiap malam. Sementara kamu bisa tidur nyenyak walau tidak punya apa-apa. Bisa bahagia hanya dengan memandangi langit dan bersyukur. Bisa menangis dalam doa, bukan karena sedih, tapi karena merasa dicintai oleh Allah. Itulah kekayaan sejati, dan Allah hanya memberikannya kepada hamba yang Ia cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hidup sederhana, tapi beliau adalah manusia paling tenang, paling lapang, dan paling penuh cahaya, karena ketenangan jiwa adalah puncak kekayaan, dan itu hanya bisa datang dari Allah. Maka jika saat ini kamu merasa lebih tenang, lebih sabar, lebih ringan menjalani hidup, itu bukan karena kamu kalah dari dunia, tapi karena Allah sedang meninggikan kamu di sisinya. Karena derajat yang tinggi bukan selalu tentang apa yang kamu punya, tapi tentang siapa yang kamu andalkan. Dan jika kamu sudah menjadikan Allah satu-satunya tempat berharap, maka kamu sedang berada dalam proses pengangkatan derajat yang luar biasa. Tanda kelima, dipaksa belajar ikhlas lewat kehilangan. Tanda terakhir ini bukan yang paling disukai, tapi seringkali
yang paling meninggikan, yaitu ketika kamu dipaksa belajar ikhlas lewat kehilangan. Bisa jadi kamu kehilangan orang yang sangat kamu cintai, atau harapan yang sudah kamu jaga bertahun-tahun, atau masa depan yang dulu kamu impikan begitu indah, namun hancur seketika. Dan kamu pun menangis kecewa, bahkan mungkin sempat bertanya, "Kenapa ya Allah?" Tapi di balik itu semua, ada proses lembut tapi kuat yang sedang Allah jalankan dalam jiwamu. Karena hanya lewat kehilangan, manusia benar-benar belajar menggenggam Allah sepenuh hati. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kamu diuji dengan kehilangan yang berat, itu berarti Allah tahu kamu kuat, dan Allah tidak ingin kamu bergantung pada sesuatu yang bisa hilang. Dia ingin kamu bersandar kepadanya, yang tak pernah pergi. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji dengan kehilangan yang luar biasa, meninggalkan istri dan anak tercinta di padang pasir, bahkan bersiap untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail, demi taat kepada Allah. Tapi apa hasil dari keikhlasan itu? Ibrahim ditinggikan derajatnya menjadi kekasih Allah, dan dari keturunannya lah lahir para nabi dan rasul. Bahkan ibadah haji pun, rukun Islam kelima, berasal dari kisah kehilangan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ikhlas bukan tentang pasrah tanpa rasa, tapi tentang melepaskan dengan yakin bahwa Allah tak akan menyakitimu. Jadi, jika saat ini kamu sedang kehilangan, jangan hanya fokus pada yang hilang. Fokuslah pada siapa yang sedang menarik hatimu agar lebih dekat Allah. Karena saat kamu mampu berkata dalam sujud, "Ya Allah, aku kehilangan banyak hal, tapi aku tidak kehilangan Engkau," maka saat itulah derajatmu sedang ditinggikan. Mungkin kamu belum punya apa-apa di dunia, tapi kamu telah punya semua di sisi Allah, saudaraku. Kalau hidupmu akhir-akhir ini terasa berat, sunyi, atau penuh ujian, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mencuci jiwa. Bisa jadi kamu sedang dipilih untuk naik kelas, karena derajat tertinggi itu tidak dirayakan oleh dunia, tapi oleh langit, oleh para malaikat, oleh Tuhan yang Maha melihat perjuanganmu yang diam-diam. Jangan menyerah, tetap sabar, tetap yakin, karena ketika Allah mengangkatmu, tak ada yang bisa menjatuhkanmu. Jangan lupa tinggalkan komentar. Aku siap naik derajat dengan sabar dan ikhlas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.